Penyanyi dangdut Saipul Jamil dinyatakan bebas murni pada Kamis 2 September 2021 dari dua kasus yang menjeratnya, yaitu penyuapan dan pencabulan. Bak seorang pahlawan, Saipul Jamil pun disambut meriah oleh penggemarnya. Saipul Jamil bahkan diarak dengan menggunakan mobil dan diberi kalung bunga saat keluar dari lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Tak hanya itu, Saipul Jamil juga mendapat banyak tawaran job di layar kaca setelah bebas dari penjara. Bahkan, ia sempat muncul di sejumlah acara televisi. Menanggapi hal itu, sosiolog Universitas 11 Maret, Surakarta Derajat Trikartono menuturkan, penyambutan mantan narapidana ini bukan kali pertama, sebab hal serupa juga sebelumnya beberapa kali pernah terjadi. Derajat menilai penyambutan dan glorifikasi bebasnya Saipul Jamil ini sebagai suatu bisnis dalam setting pertunjukan. Secara bisnis, memang bukan apa yang tampak bahwa ini sebuah perayaan dan penyambutan, tetapi sebuah setting untuk pertunjukan, ungkap Derajat kepada Kompas.com Senin 6 September 2021. Tujuannya memancing emotional attachment atau menarik publik untuk berkomentar, baik positif maupun negatif. Pada akhirnya, emotional attachment itu akan menguntungkan beberapa pihak. Itu yang dikejar bukan tentang kepahlawanannya, tapi satu pertunjukan yang diciptakan di dalam dramaturgi untuk mengundang viewers. Tak berdampak buruk ke korban sebelumnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menilai penyambutan Saipul Jamil akan berdampak buruk terhadap korban pelecehan seksual. Sebab, anak yang menjadi korban pelecehan seksual bisa terpukul dengan penyambutan itu. Kita harus berpihak pada korban kekerasan seksual dan membantunya untuk pulih, ungkap Komisioner KPAI Retno Listiarti seperti diberitakan Kompas.com. Ia menyebut korban akan semakin takut untuk terbuka. Retno mengaku prihatin dengan adanya perayaan bebasnya Saipul Jamil dan diliput besar-besaran oleh berbagai media. Untuk itu, ia menghimbau agar masyarakat tidak menonton acara yang menayangkan Saipul Jamil, baik di televisi maupun YouTube. Karena ketika kita menonton, itu sama artinya kita menoleransi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku juga tidak akan punya rasa malu, ucapnya. Di antara beberapa selebritas yang menunjukkan rasa prihatin atas penyambutan meriah Saipul Jamil saat bebas dari penjara yaitu Deddy Corbuzier, salah satu yang ikut bersuara. Mengunggah foto Saipul Jamil yang berdiri di mobil sambil melambaikan tangan dan berkalung bunga. Deddy menulis komentar sarkastis, "Luar biasa, menang medali emas," tulis Deddy di akun Instagram @mastercorbuzier. Komentar singkat Deddy itu rupanya menarik perhatian netizen yang kemudian ikut berkomentar. "Error semua ya, KPI-nya nggak gerak-gerak, SJ-nya nggak ada rasa malu setelah ngelakuin tindakan kriminal dan dengan bangganya update di SNS pakai baju tahanan, nggak normal," tulis @devyrhyn. "Kalau gua sih nggak apa-apa masuk YouTube Om Deddy, asalkan si SJ ditutupin mukanya kayak pedagang bakso borak. Suaranya juga harus dikasih efek alien," tulis @ciungvanara. "Jangan kasih panggung, abis kena hukum lanjut sanksi sosial, karena perbuatan yang dilakukan menimbulkan efek trauma yang sangat panjang bagi korban," tulis Bad Bangor. Deddy Corbuzier bukan satu-satunya selebritas yang ikut angkat bicara terkait sambutan meriah atas bebasnya Saipul Jamil. Sutradara dan produser Angga Dwi Mas Sasongko bahkan memutuskan untuk menghentikan pembicaraan kesepakatan penayangan Nusa dan Keluarga Cemara dengan televisi yang telah menayangkan Saipul Jamil ataupun yang akan menayangkannya. Selain Angga, sutradara Ernest Prakasa hingga komika Kemal Palevi juga menyuarakan kritikan mereka. "Iya bener, Tuhan aja maha pemaaf, tapi kapan jerahnya cu? Dan wey, ini pelaku pencabulan remaja loh, udah terbukti bersalah loh masuk penjara," tulis Kemal di akun @kemalpalevi. Mantan narapidana pelecehan seksual di bawah umur,
disambut bagai pahlawan di televisi, kemana KPI? Kata Ernest dikutip dari akun @ernestprakasa. Penyanyi dangdut Saipul Jamil dinyatakan bebas murni pada Kamis 2 September 2021. Mantan suami Dewi Persik itu menjalani masa tahanan selama 5 tahun atas kasus pencabulan dan juga suap. Pada 14 Juni 2016, Saipul Jamil ditetapkan bersalah dan terbukti melanggar Pasal 292 KUHP tentang perbuatan cabul. Saipul Jamil yang awalnya divonis 3 tahun justru diperberat ketika mengajukan peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung, sehingga hukuman penjara bagi Saipul ditetapkan menjadi 5 tahun. Tidak hanya itu saja, Saipul Jamil juga terbukti menyuap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan uang sebesar 250 juta rupiah, sehingga hukumannya ditambah 3 tahun. Namun, karena mendapat remisi 30 bulan, Saipul Jamil akhirnya bisa menghirup udara bebas pada Kamis 2 September 2021. Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA menyesalkan terjadinya glorifikasi atas bebasnya Saipul Jamil sebagai narapidana kasus pelecehan seksual anak. Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait menyuarakan boikot terhadap media apapun yang menampilkan Saipul Jamil. Komnas Perlindungan Anak meminta kepada semua masyarakat untuk melakukan boikot terhadap seluruh tayangan-tayangan Saipul Jamil, baik itu di dalam acara-acara televisi, media sosial kita, media online YouTube. Ungkap Aris Merdeka Sirait dalam video yang diterima Kompas TV Senin 6 September 2021. Aris menilai media penyiaran telah bersikap berlebihan saat menayangkan keluarnya Saipul Jamil dari lembaga permasyarakatan beberapa waktu lalu. Ini berlebihan dan tidak mendidik karena ini merupakan kejahatan seksual yang sangat luar biasa. Menurutnya, sikap media tersebut bakal menyakiti perasaan korban kekerasan seksual dan keluarganya. Ini menyakitkan hati korban dan ribuan anak-anak yang mengalami kejahatan seksual. Karena itu, dia meminta seluruh lembaga penyiaran tidak memberikan ruang bagi Saipul Jamil untuk tampil di hadapan publik. Selain itu, menurutnya Komisi Penyiaran Indonesia harusnya memberikan sanksi kepada media penyiaran yang tetap menayangkan atau menghadirkan Saipul Jamil dalam program siaran. Komnas Perlindungan Anak mendesak Komisi Penyiaran Indonesia untuk memberikan sanksi administratif maupun mungkin sanksi pidana. Bisa saja menutup, memberikan peringatan keras bagi televisi-televisi Indonesia yang memberi kesempatan kepada pelaku kejahatan seksual. Dia juga meminta agar masyarakat ikut memboikot dan mematikan televisi jika ada tayangan yang menampilkan Saipul Jamil. Mengajak masyarakat untuk mematikan televisi ketika melihat tayangan Saipul Jamil di tayangan-tayangan televisi. Ini harapan kita supaya menjadi efek jerah, karena ini menyakitkan hati korban dan ribuan anak-anak yang mengalami kejahatan seksual, tuturnya.